Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Bakul Suara Bersuara. Yang pertama pasti dong, yuk kita bunyikan. Bagaimana kita usahakan, kita suarakan supaya dana pensiun itu bisa terrealisir untuk para orang tua kita yang sudah lansia 65 tahun ke atas, tidak mengenal itu PNS, tidak mengenal dia pejabat tinggi, dia adalah tukang sapu, dia adalah bakul di pasar, semuanya harus mendapatkan dana pensiun dari negara ini. Kenapa? Karena mereka telah berjasa luar biasa semuanya untuk membesarkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bermanfaat. Ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi guru, dan masih banyak lagi. Dan mereka semuanya itu punya batas, punya limit untuk bekerja, untuk berusaha. Di saat umur sekian, mereka yang non PNS, mereka yang tidak pejabat tinggi, mereka harus mendapatkan kesejahteraan. Jadi yang mendapatkan dana pensiun bukan hanya mereka yang PNS atau mereka yang menjabat di pemerintahan, tapi semuanya. Karena apa? Tanah, bumi, laut, negara ini, bangsa Indonesia ini, baik di atasnya atau di dalamnya, di bawahnya, itu sangat luar biasa, kaya sekali, lebih dari cukup untuk bisa menghidupi, untuk bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita suarakan bersama, karena kapan lagi kita akan bersuara? Ya, 80 tahun kita merdeka. Yang merdeka siapa? Mereka yang PNS, mereka yang pejabat-pejabat tinggi, atau mereka yang segelintir orang yang sukses, tidak dengan masyarakat kebanyakan. Nah, bagi penyelenggara negara adalah suatu kewajiban untuk bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Baik, saudaraku, pada kali ini saya akan mengulik sedikit tentang bagaimana kita bersikap atau bagaimana kita mengamati suatu keadaan itu benar atau salah di sekitar kita, di masyarakat kita. Nah, tentunya patokan kita kalau kita orang beragama, tentunya agama Islam, ya, Al-Quran dan Al-Hadis. Agama yang lain sesuai dengan kitabnya atau kepercayaan masing-masing yang tetap dilindungi oleh negara. Dan sebagai orang yang bernegara, tentunya patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu menjadi sumber dari segala sumber hukum kita. Nah, teman-teman, untuk mensikapi hal seperti ini tentunya sangat variatif sekali realisasinya dalam hal bermasyarakat atau bersosial. Termasuk ketika kemudian satu kebijakan pemerintah dirasa kita nggak sesuai atau merasa aneh gitu ya, nggak sesuai dengan hati nurani kita. Nah, kacamata kita tentu satu adalah agama dulu. Dari sisi agama bagaimana? Kok begini amat? Nah, kemudian kalau dari sisi bernegara, loh, kayaknya jauh deh dari cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini menjadi patokan kita. Nah, menanggapi masalah isu yang berkembang saat ini, mungkin kita juga sama dengan kacamata itu, sehingga kita bisa menilai sesuatu, termasuk isu yang selama ini berkembang di pemerintahan kita atau di negara kita, seperti isu ketidakadilan, isu bagaimana ijazah
Pak Jokowi itu sampai sekarang masih menjadi berita utama, atau ijazahnya Pak Gibran? Dalam hal ini tentunya kita berhubungan dengan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan terlebih lagi untuk bagaimana bisa menyentuh masyarakat, yaitu berkeadilan sosial dan berkesejahteraan. Nah, kalau dukungan dari itu nanti kita akan bisa mengulik, bisa memilah, bisa mencari benang merahnya gitu ya. Kenapa selama ini seperti ini? Nah, mungkin jangka pendek ya, atau sesuatu yang kemudian kita katakan nggak sampai jauh kita menilai ya. Taruhlah selama ini atau saat ini kemiskinan terjadi luar biasa. Ini kan akibat daripada kebijakan yang lalu, dan saya merasakan sekali ya, akibat undang-undang Omnibus Law. Nah, ini betul-betul menyengsarakan rakyat Indonesia sampai saat ini. Kita tidak menafikan pemerintah yang dulu zaman Pak Jokowi pembangunan luar biasa, tapi kemudian ketika pembangunan itu ternyata menjadi modus untuk bagaimana korupsi, untuk bagaimana mengikis ataupun memotong, ataupun dalam arti betul-betul menjajah rakyat gitu ya, atau kemudian bisa menjadi peluang untuk bagaimana mereka itu menjadi nepotisme, kolusi yang ini tidak sesuai dengan nilai-nilai pertama, nilai agama juga nggak benar, dan pastinya nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk kasusnya Bapak Jokowi. Ini menjadi kotak Pandora ya, ketika kemudian kita berpikir, oh, kenapa Omnibus Law sedemikian rupa sampai sekarang belum dicabut? Kenapa KPK sampai sekarang kondisinya masih seperti ini? Oh, kenapa kemudian kepolisian seperti ini? Dan dikulik dari ijazah palsu ini ya. Mungkin maaf kalau kita berbeda pendapat ya rekan-rekan ya, karena dari ijazah palsu ini kemudian kita akan buka kotak Pandora, di mana kesalahan-kesalahan dulu itu ternyata ada mainstream atau tujuan dari awal ternyata tidak benar gitu ya, ada yang tidak benar, bahkan diniatkan betul gitu ya, dan sampai ke sini ternyata semakin kurang sehat ketika Pak Jokowi sudah tidak memerintah, bahkan dia masih menjadi salah satu penasihat BUMN gitu, dalam arti Danantara itu ya, dan anaknya menjadi wakil presiden. Ini sesuatu yang memang tidak enak banget di hati kita ya. Ini bisa kita rasakan bersama gitu ya. Dan tidak menafikan, kembali lagi ya, memang pembangunan pada zaman Pak Jokowi luar biasa. Tapi kan yang perlu dikritisi itu bukan dananya Pak Jokowi, dana rakyat gitu ya, yang sampai sekarang akhirnya yang menanggung seluruh rakyat Indonesia. Mungkin menguntungkan bagi mereka-mereka yang dekat dengan Jokowi, atau yang berkaitan atau punya hubungan bisnis dengan Pak Jokowi. Dalam hal ini mungkin oligarki, atau Cina-Cina, atau orang-orang kaya yang berduit, atau mereka-mereka yang disebut dengan buzzer, atau mereka-mereka yang relawan ya, berhubungan atau circle-nya Pak Jokowi tentu mendapatkan banyak keuntungan. Mereka bisa menjadi komisaris, mereka bisa menjadi menteri, mereka bisa mendapatkan modal dalam bentuk ketika usaha mereka digelontorkan dana gitu ya. Tapi bagi rakyat kebanyakan ini sedih sekali gitu ya. Kembali lagi, bukan karena kita sensitif atau kita benci atau kepada seseorang, tidak, tapi karena memang ini hubungannya dengan negara, dengan masyarakat, dengan kesejahteraan rakyat, dengan kepentingan masyarakat gitu ya. Mungkin yang diuntungkan pada zaman Pak Jokowi itu segelintir atau beberapa orang, tapi rakyat kebanyakan merasakan. Dan mungkin kecerdasan atau kejelian ataupun kepandaian Pak Jokowi berpolitik ya, kemudian bayangkan bisa merekrut relawan ataupun buzzer itu ada yang mengultik sampai 30 lapis gitu ya, artinya luar biasa kuat sekali gitu ya. Dari pihak masyarakat adanya organisasi yang disebut dengan
Projo yang disebut dengan Jokowi Mania, itu 30-an sendiri organisasi itu, dan semua tentunya kan perlu biaya, dan biaya diambil dari uang rakyat. Ngeri kan? Bahkan DPR aja kalah posisinya dengan mereka itu, para buzzer atau organisasi-organisasi bentukan seperti Jokowi Mania, Projo, kalah ya. Kemudian lapis selanjutnya ada kepolisian, itu dipegang gitu ya. Kemudian kejaksaan, kehakiman, bahkan dunia pendidikan juga pada saat Bapak Nadiem Makarim itu juga merupakan salah satu lapis dari buzzer itu. Kemudian dari pihak TNI ada, kemudian dari pihak jurnalis ada, TV ada, bahkan semua lini sudah bisa dipegang oleh Pak Jokowi. Dana dari mana? Nah, ini dia yang kemudian kita mengulik, ternyata selama ini luar biasa gitu ya, proyek-proyek besar semuanya ternyata tidak luput daripada modus untuk bagaimana bisa menggelontorkan dana dan bisa dipakai untuk itu. Seperti misal kereta api cepat bus yang diindikasi itu ada markup besar-besaran ratusan T. Bayangkan kalau kemudian bisa di markup dan bisa diambil untuk segelintir orang dan bisa untuk menghidupi sekian banyak relawan atau buzzer, itu uang rakyat gitu ya. Tapi rakyat betul-betul merasakan sekarang dalam kondisi sakit, ekonomi sulit, tidak bisa bergerak kemana-mana gitu ya. Sekali lagi yang diuntungkan hanya segelintir orang gitu ya, hanya orang-orang yang circle-nya Bapak Jokowi. Nah, itu dulu ya tanggapan teman-teman, saya tunggu ya. Terima kasih dan minta maaf kalau kita berbeda pendapat, tapi intinya bagaimana kita sebenarnya berbuat, menyuarakan kondisi rakyat sebenarnya untuk kepentingan rakyat. Dan sekali lagi kita suarakan ya, kita suarakan bahwa dana pensiun itu hak setiap pribumi, hak setiap warga Indonesia. Pasti, karena apa? Bumi di dalamnya, tanah di atasnya, laut di dalamnya sangat kaya dan itu cukup untuk itu. Tinggal bagaimana kebijakan itu bisa berpihak kepada rakyat gitu ya. Assalamualaikum.